Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berharap keadaan kita baik hari ini dan kita bisa menikmati persekutuan yang karib dengan Tuhan. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan di hari Senin 20 September 2021 yang terambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Lihatlah hati kami yang merindukan sabda-Mu Tuhan. Sabda di mana kami bisa berjalan pada kebenaran-Mu setelah kami mendengarnya dan kami diubahkan olehnya. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung. Kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manase. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Tema renungan kita ialah dalam kesusahan-Mu, datanglah kepadanya. Saudara, pernahkah Anda merasa terbeban dan terpukul karena kesalahan Anda sendiri? Lalu, kemana Anda mengadu ketika beban itu semakin menindih? Pemazmur menyampaikan permohonannya kepada Tuhan agar Allah melepaskan umat dari penderitaan yang sedang mereka alami. Permohonan itu tampak dalam ungkapan, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Permohonan ini menunjukkan betapa besarnya kerinduan umat akan hadirnya pertolongan Tuhan, karena penderitaan yang mereka alami sangatlah berat, sampai-sampai menyebabkan banyak tetesan air mata. Penderitaan yang mereka alami akibat dari pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Allah. Akibatnya, mereka berkeluh kesah terhadap Tuhan sambil berkata, "Berapa lama lagi Tuhan?"
mereka memperlihatkan ketidaksabaran mereka karena murka Allah tidak kunjung surut, walaupun mereka telah mengakui kesalahan dan berdoa memohon pengampunannya. Namun, makanan sehari-hari mereka adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olokan dari para musuh Israel. Saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa ratapan pemazmur merupakan wujud penyesalan, pertobatan, dan pengharapan kepada Allah. Dalam kesedihannya, pemazmur tidak mencari pertolongan lain selain mengharapkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, janganlah melupakan Tuhan setiap kali kita jatuh dalam kesalahan, karena hanya Dialah yang dapat melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang tak mampu kita selesaikan. Tetaplah percaya kepada Kristus, karena Dia akan memahami hidupmu dan menyelesaikan masalah kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Jika berkenan Tuhan, izinkanlah kami belajar pada pemazmur yang dalam kesusahan dan penderitaan tahu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam hidup kami ini, kami diperhadapkan pada rupa-rupa persoalan hidup, penyakit, masalah ekonomi, keharmonisan keluarga, pergumulan-pergumulan lain. Ajar kami untuk selalu tahu memohon pertolongan kepadamu, maka pada waktunya, dengan kekuatan dan kuasa-Mu, Engkau dapat membereskan segala perkara untuk kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Mohon Engkau sertai kami dalam hari ini, dalam melakukan akan kegiatan dan pelayanan kami, dalam kerja dan karya yang bisa kami angkat hari ini. Entah itu yang beraktivitas di luar rumah, maupun yang berada melakukan aktivitas di dalam rumah, termasuk anak-anak kami yang kuliah dan belajar daring. Tuhan sertai, yang terbaik Tuhan nyatakan. Jika ada yang keluar rumah dan bertemu dengan banyak orang, jaga kesehatan terutama di masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau menyertai kami dalam menjalani kehidupan keimanan kami. Kiranya iman kami tetap tertuju kepada Tuhan di masa-masa berat pandemi COVID yang tak kunjung berakhir yang kami jalani sekarang ini. Buatlah kami tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan masih dari rumah masing-masing, sehingga kasih dan berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kami. Bapa di sorga, mohon Engkau senantiasa ada untuk setiap orang yang sedang dalam pergumulan hidup. Berkati mereka dalam kehidupan keluarga masing-masing, ajar tahu berharap kepada Tuhan. Majelis gereja, pengurus OIG, bekerja sama dengan jemaat, kami bisa mengangkat pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penolong yang setia dalam setiap pergumulan hidup kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Demikian persekutuan kita dengan Tuhan pada hari ini. Satu hal yang kita percayai, seberat apapun hidup kita, Tuhan selalu ada. Tetaplah berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan, maka engkau akan menemukan kelegaan di dalamnya. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.